Biar menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh mengubahkan kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan, sejauh mana firman Tuhan terdengar. Bila Kau berkati setiap hati mereka, Kau berkati setiap telinga mereka Tuhan, agar apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi mereka dan boleh menjadi terang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa yang katakannya shalom? Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Setelah sekian lama, sekitar 3 minggu, saya tidak ada keperluan. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan saya kembali berdiri membagikan firman Tuhan di depan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Amin. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Saya ulangi, kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Baik, silakan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama dalam 3, 1, 2. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Silakan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang boleh dapat kepada kita pada hari ini, saya mengambil tema adalah mengubah kutuk menjadi berkat. Saya ulangi, tema pada pagi hari ini adalah mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Seperti yang kita tahu, Tuhan sangat mencintai Abraham. Tuhan juga sangat memberkati Abraham, karena Abraham adalah bapa orang beriman. Amin. Nah, seperti itu juga, makanya saya kasih nama, saya selipkan nama Abraham dalam anak saya yang namanya Sean Jonathan Abraham, dengan harapan suatu saat dia akan menjadi pemimpin dan menjadi bapa segala bangsa dari orang-orang beriman. Amin. Dan kita sekarang menerima berkat yang baru, kuasa yang baru oleh karena darah Yesus. Beberapa waktu lalu kita telah memperingati yaitu kematian Tuhan, dan pada hari yang ketiga kita memperingati yaitu Paskah. Amin. Dan kita juga telah melewati masa-masa Pentakosta, di mana masa-masa pencurahan Roh Kudus. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita orang Kristen pada masa ini, yaitu kita menerima berkat yang baru oleh karena darah Yesus. Pada zaman dahulu manusia hidup dalam kutuk. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 18. Terus boleh dibuka Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, yaitu Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat baik. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Amin. Ayat ini tulis untuk menjadi peringatan kita bahwa ketika masa itu, ketika Adam dan Hawa hidup kudus di hadapan Tuhan, Adam dan Hawa sebelumnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hingga suatu ketika Adam dan Hawa itu tertipu oleh godaan iblis yang menyerupai ular apa kuda?
ular. Maka singkat cerita, dimakanlah buah pengetahuan itu. Padahal seperti yang kita tahu, Tuhan sudah melarang mereka, Adam, Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu nanti kau mati. Itulah kira-kira bahasa kita ya. Tetapi karena tipu daya iblis, akhirnya Hawa pun makan juga buah itu dan juga menggoda Adam. Maka terbitlah ayat ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengutuk akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berani kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sangat marah kepada Adam dan Hawa. Hingga suatu ketika Tuhan mengutuk Adam dan Hawa. Makanya ketika sampai saat ini, ibu-ibu, salam ibu-ibu. Salam ibu-ibu. Saya juga baru saja dikaruniai seorang anak, di mana ketika perempuan melahirkan itu akan ada sakit yang luar biasa. Betul ibu-ibu? Sakit ya ibu-ibu? Karena itu adalah salah satu kutukan Tuhan kepada Hawa, bahwa ketika kamu melahirkan nanti akan ada kesakitan yang luar biasa. Dan Adam juga menghukum Adam, dan Tuhan juga menghukum Adam agar apa? Adam hidupnya itu dari tanah, yaitu dari bercocok tanam. Itu artinya Tuhan menghukum mereka, sehingga Tuhan mengutuk Adam dan Hawa dan mereka jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka dikutuk Tuhan, Adam itu hidupnya bercocok tanam, dan untuk Hawa dia dikutuk Tuhan agar ketika dia melahirkan itu ada kesakitan yang luar biasa. Dan sejak saat itu kehidupan manusia pada masa itu, manusia kehilangan kemuliaan dari Allah. Di mana pada zaman dulu ketika Adam dan Hawa itu hidupnya dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan mereka bisa ngomong langsung dengan Tuhan. Karena jatuh dalam dosa, mereka semua kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada masa kini Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman ketika semua sudah ditebus oleh Tuhan melalui karya penebusan di atas kayu salib. Amin. Karena dosa, seharusnya kita yang digantung pada tiang salib itu. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ketika saya masuk kuliah Bapak Ibu, saya pernah disodorkan oleh ayat ini dengan teman-teman saya, teman-teman yang berseberangan dengan iman kita. Ini, kenapa kamu menyembah Tuhan yang tertutup, kata dia. Padahal dia tidak tahu maksudnya apa. Ini adalah bentuk penggenapan dari perjanjian lama, bahwa Tuhan menjanjikan suatu Mesias. Tuhan menjanjikan juru selamat kepada Abraham sampai kepada Musa dan digenapi oleh Yesus Kristus. Yaitu apa? Sebab mereka tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu artinya Bapak Saudara, kita semua sudah dipilih Tuhan. Bahkan kitab Yesaya juga mencatat bahwa sejak dalam kandungan pun aku memilih engkau. Itu artinya sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Amin. Itu artinya tidak ada namanya kita itu manusia, anak-anak Tuhan terutama itu hidupnya tidak berguna, hidupnya sia-sia. Karena Tuhan sudah memilih kita, baik yang jelek ataupun yang cantik atau hitam atau putih, keriting lurus, kita semua sama-sama anak Tuhan. Dan kita itu segambar dengan Tuhan. Amin. Dan ini istimewanya yaitu seperti tadi. Ini seperti kelebihan kita sebagai orang Kristen pada masa kini, di mana mungkin agama-agama lain, persen-persen yang lain menyebut Tuhan mereka dengan sebutan yang lain. Tapi kita orang Kristen atau apapun orang percaya kepada Yesus, kita diberikan prioritas, otoritas. Kita boleh memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Dan dalam iman kita juga menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita buka kembali dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Pada minggu ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk banyak-banyak membuka Alkitab, karena kita akan belajar banyak sekali hal di mana Tuhan itu tidak ingin mengutuk kita, tetapi Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu dosa dan juga dari belenggu kutuk. Galatia 2 pasal 16. Sudah dapat Bapak Ibu?
bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maksud dari ayat ini adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, itu artinya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Dan untuk mengobati itu semua, Tuhan menjanjikan seorang Mesias. Tuhan menjanjikan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sudah menjanjikan dari Adam sampai Abraham sampai Musa, dan digenapi oleh perjanjian baru, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan bahwa manusia itu dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena hukum Taurat. Maksudnya seperti ini Bapak Saudara, memperhatikan hukum Taurat itu adalah hukum yang keras. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sampai sini Pak, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa pun orang Israel pada zaman dahulu, mereka beribadah juga di kemah suci. Dan ketika mereka mengadakan korban bakaran, mereka mengadakan korban penghapus dosa, mereka mau diwakilkan oleh seorang perantara yang namanya imam. Oleh sebab itu, ketika contoh hari ini ada korban bakaran, maka semalam mereka mengadakan itu pesta. Karena imam pun kalau dia tidak hidup kudus, dia bakalan mati di kemah suci. Banyak sekali kejadian pada zaman dulu ketika seorang imam tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika mereka masuk dalam kemah suci untuk menyajikan korban bakaran, mereka mati karena mereka tidak hidup kudus dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ada salah satu fakta unik, seorang imam itu kakinya pasti diikat sama tali. Agar apa? Ketika dia mati di dalam, itu mayatnya bisa ditarik. Saking kudusnya pada zaman itu. Dan puji Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia, di mana semua sudah ditebus oleh Tuhan, di mana manusia sudah tidak hidup dalam kutuk, tetapi sudah hidup dalam zaman kasih karunia. Amin. Dan di sini saya mencatat apa saja yang bisa kita pelajari dari kematian Tuhan Yesus yang mengubah kutuk menjadi berkat. Siap semua ya, amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang mungkin sedikit berbobot agar kita semua tumbuh menjadi orang Kristen, mempunyai iman yang besar, amin. Di sini saya mencatat bahwa darah Tuhan Yesus menghancurkan segala kutuk. Yesaya 53 ayat 4 sampai yang kelima saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia tertulang, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang ditulis untuk menjadi nubuatan akan kelahiran seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Di sini mencatat bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu saya sering katakan bahwa kita boleh ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kehebatan kita, itu semua bukan karena kekuatan kita. Kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, dan Tuhan menghimpun kita di gedung ini. Ingatlah saudara, kita introspeksi diri bahwa ini semua bukan karena kehebatan kita, karena kekuatan kita secara pribadi. Itu semua karena bilur-bilur darah Yesus. Itu bersyukur bagi kita semua. Amin. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Kita buka semuanya. Yohanes pasal 6 ayat 54
sampai 56. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Kita harus mengimani bahwa bilur-bilur darah Yesus yang sudah tercurah atas kita itu menguduskan kita, mengubahkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri dengan lantang, dengan iman. 1, 2, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Silakan duduk. Saya juga pernah dicobai dengan ayat ini dengan teman-teman yang berseberangan iman dengan kita, Bapak Ibu. Orang Kristen itu kanibal ya, masak darah sama tubuh Tuhan yang dimakan. Itu menjadi suatu apa ya, menjadi lelucon bagi kita yang percaya bahwa ketika kita melakukan perjamuan nanti bagi saudara, kita harus benar-benar mengimani. Jangan hanya sebagai menjadi tradisi, jangan hanya menjadi sebuah simbol saja, tetapi itu semua penuh makna. Bahwa roti tak beragi yang kita makan nanti itu mengandung adalah pecahan tubuh Kristus yang di atas kayu salib, dan anggur yang kita minum adalah sebuah bilur-bilur darah Yesus yang siap menguduskan kita. Dan ketika kita makan anggur dan minum roti tersebut, kita harus dengan iman, kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita, dan harus dengan iman kita katakan bahwa kita diubahkan dan kita dilepaskan dari semua kutuk, dan kita siap untuk menerima berkat. Amin. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus mengimani darah Tuhan Yesus itu menguduskan kita dari kutuk, dari kuasa gelap, dari roh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya sebenarnya tidak percaya kalau ada orang Kristen, yang saya katakan orang Kristen itu kerasukan. Saya tidak percaya. Karena saya yakin orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, itu tidak bisa kerasukan dan tidak bisa disantet. Dan kalau ada orang Kristen, ini orang Kristen ya, Kristen yang kesurupan atau bahkan dia bisa disantet, itu artinya dia orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, anggap saja ini Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, sama saja dengan kita membuka diri kita dengan kuasa gelap. Amin. Sampai sini paham ya? Ketika kita jauh dari Tuhan, sama dengan kita membuka diri dengan kuasa gelap itu masuk dalam diri kita. Akan tetapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai damai kita dari setiap kutuk keturunan, dari roh setan, iblis segala macam yang berusaha menyerang kita, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita orang Kristen, orang Kristen tidak bisa kerasukan, orang Kristen tidak bisa disantet. Amin. Karena tubuh Tuhan yang digantung di atas kayu salib yang untuk menebus dosa kita. Kita hidup dalam kasih karunia, di mana mungkin manusia itu hidup dalam kutuk segala macam, tetapi ketika kita mendeklarasikan diri, kita berkomitmen untuk kita dekat dengan Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan sebagai otoritas tinggi dalam kehidupan kita, maka setiap apapun goncangan dunia itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan mungkin ketika kita berusaha dekat sama Tuhan, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ada banyak sekali pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan, ada banyak sekali pihak-pihak yang berusaha menjegal kita agar kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Akhirnya kita setia dengan Tuhan. Tantangan, cobaan atau apapun itu bisa datang dari tetangga, bisa datang dari teman, atau bahkan keluarga. Berapa banyak orang-orang Kristen dulunya belum Kristen, karena dia memeluk Kristen, dia kehilangan suami, kehilangan istri, bahkan anak-anaknya. Karena apa? Itu Tuhan katakan, ketika engkau mengikut aku harus ikut saya dulu. Dan itu menjadi bagian bagi kita untuk ikut salib. Amin. Dan kita juga diajarkan Tuhan untuk kita mematahkan semua
semua kuasa gelap. Tidak ada sejarahnya yang namanya orang Kristen yang dekat dengan Tuhan bisa kesurupan, bisa disadar. Itu sebabnya kita harus sama-sama menguatkan sesama kita, selain mendoakan kita harus percaya, kita harus yakini bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus, di mana kita terhimpun dalam gereja Bethel Indonesia, jemaat Prima. Kita saling mendoakan, kita saling mensupport satu sama lain. Oleh sebab itu saya tadi malam sangat kagum, sangat merasa diberkati sekali dengan gercepnya Bapak Kipa dan Pak Apin, di mana kita sama-sama mensupport kakek Luansa yang mungkin Tuhan izinkan sakit, dan puji Tuhan kembali dipertemukan dengan kita pada hari ini. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kematian Tuhan yang mengubahkan kutuk menjadi berkat? Yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Seulangi, memuliakan Tuhan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Mazmur 109, ayo 109 ayat 28. 100 pasal yang ke-9 ayat 28 dan 30. Mazmur 109. Sudah dapat Bapak Ibu? Yang sudah dapat silakan bangkit berdiri. Mazmur 109 ayat 28 dan 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanmu mendapat lalu, tetapi hambamu ini biarlah bersuka cita. 30. Aku hendak bersujud sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia. Amin. Silakan duduk. Kitab ini ditulis oleh seorang raja yang luar biasa yang bernama Daud. Ayat ini, pasal ini ditulis saat Daud merasa banyak sekali musuh. Ketika Daud menjadi raja atas bangsa Israel, banyak sekali orang-orang, banyak sekali pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Daud. Banyak sekali orang-orang yang memerangi Daud karena mereka tidak suka Daud. Tetapi Daud percaya bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Daud mempunyai anak yang luar biasa. Bahkan Daud tidak membenci mereka, bahkan tidak menuntut mereka. Bahkan Daud pun mendoakan mereka. Itu artinya kita tidak diajarkan oleh Tuhan untuk tidak membenci setiap orang yang bersalah pada kita. Ingat doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini menjadi pelajaran utama bagi orang Kristen untuk kita saling mengasihi. Dan itu ajaran kasih sudah diturunkan oleh Tuhan dari zaman-zaman dahulu, dan kembali lagi ditegaskan dalam kitab Lukas pasal 6. Ayo kita buka Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Ketika Mazmur 109 dikatakan bahwa Daud itu mengasihi orang-orang yang membenci Daud. Daud bahkan mendoakan mereka yang berusaha menjatuhkan Daud, tapi dengan kasih Daud mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka atas apa yang mereka perbuat. Dan kembali Tuhan tegaskan dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Yang sudah dapat silakan bangkit berdiri. Dengan iman kita baca 1, 2, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang menuntut kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita membalas setiap kutuk. Kita hidup di dunia tidak mungkin tidak punya musuh, betul. Bahkan pendeta sekali itu juga banyak musuhnya Bapak Ibu.
Kita berusaha hidup baik pun ada aja orang tidak suka. Betul? Dan itu menjadi sesuatu hal yang lumrah di dunia karena kita masih hidup. Kita punya musuh. Yang penting kita nggak berbuat jahat sama orang. Tuhan mengajarkan kita melalui ayat ini mendoakan mereka. Amin. Sekalipun orang mencaci kita, memaki kita, bahkan Tuhan Yesus itu bahkan diludah, Tuhan malah mendoakan mereka. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kita sekalipun, dan kita tidak boleh sakit hati kepada orang yang mungkin mencaci kita, memaki kita, karena sebenarnya mereka adalah orang yang rugi. Karena apa yang kita katakan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan sebab itu, jujur Bapak Ibu Saudara, saya cukup sedih ketika saya pergi ke suatu daerah. Di sana orang-orang tuanya terbiasa mengutuk anaknya. Mengutuk bukan berarti langsung kukutuk kamu jadi patung, enggak. Tetapi mengutuk di sini dalam tanda kutip yaitu dengan kata-kata yang mungkin tidak membangun iman anaknya. Contoh, hal yang lumrah ya, bodoh kamu, kurang ajar kamu, sial kamu. Mungkin untuk orang-orang yang di daerah-daerah yang di perkampungan atau posisi sekitar kita itu menjadi hal yang lumrah. Akan tetapi kalau kita berkaca kepada firman Tuhan, kita tidak boleh mengatakan kutuk kepada anak kita. Jangankan ke orang lain, anak kita jangan mengatakan kata-kata kutuk, tetapi biasakanlah mengatakan perkataan berkat. Jangan kita ngomong sama anak kita, bodoh benar kamu, sial kamu, kurang aja. Mungkin bagi kita itu biasa aja, cuma omongan jangan. Akan tetapi percayalah, doa itu juga dari perkataan. Artinya ketika anak itu suatu saat tidak benar-benar maaf kata bodoh, itu juga karena doa orang tuanya. Mungkin memang bagi kita itu cuma sebuah candaan, akan tetapi itu mengandung sebuah doa. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengingatkan Bapak Saudara, kita koreksi diri kita. Mungkin ketika anak kita nakal, jangan biasakan mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati mereka. Bodoh diam, sialnya kurang ajar, atau bahkan binatang. Saya sakit telinga saya Bapak Ibu kalau dengar sampai binatang ya, entah itu guguk atau kaki empat. Saya jujur panas sekali. Dan sebab itu jangan sampai diberi kayak gitu ya, amin. Jangan sampai kita terbiasa mengutuk anak kita, tetapi biasanya mengucapkan kata-kata berkat. Tuhan memberkati, Tuhan kasih. Berapa banyak anak-anak muda yang kepahitan dengan orang tuanya. Ada banyak sekali anak-anak muda yang kepahitan dengan ayahnya, kepahitan dengan ibunya, karena dari hal yang sederhana, dari perkataan. Saya pernah kenal suatu anak itu juga anak Pontianak. Dia dari keluarga orang yang mapan, orang yang kaya, bapaknya BNS. Akan tetapi anak itu tumbuh menjadi pribadi yang keras. Jadi anak itu tumbuh dari kecil sampai besar menjadi pribadi yang keras. Karena di dalam rumah dia tidak ada sama sekali kasih. Di rumahnya tidak ada sukacita sama sekali. Setiap hari anak itu berkata dengan kata-kata bodoh, dengan kata-kata tolol, binatang. Akhirnya anak itu tumbuh dari kecil menjadi besar, menjadi pribadi yang keras dan memiliki kepahitan dengan bapaknya. Ini mungkin sederhana, tetapi anak itu menang Bapak Ibu. Mungkin bagi kita bodoh kita sampai sini, tapi percayalah itu kata-kata terus. Dan tidak semua anak-anak bisa menerima kata-kata itu. Apapun yang kita perkatakan sekarang, sampai dia tua nanti pun dia bakal ingat. Seperti saya, apapun yang dikatakan oleh orang tua saya dari saya masih seperti bujang. Saya masih ingat. Hati-hati, jangan sampai kita membesarkan anak kita, mendidik anak kita menjadi pribadi yang temperamen, menjadi pribadi yang keras, bahkan jauh sama Tuhan. Biasakan kita dalam hal sederhana memperkatakan perkataan berkat. Tuhan memberkatimu, minimal hati-hati di jalan. Tuhan mengasihimu, ayo anak pasti Tuhan pasti bisa. Jangan sampai anak kita tumbuh menjadi orang yang minder, menjadi orang yang patah semangat karena perkataan dari orang tuanya.
Amin. Ini yang menjadi menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita dengan kuasa kutuk dari belenggu dosa. Akan tapi banyak sekali orang Kristen yang masih terbelenggu dengan itu karena perkataan dalam Tuhan. Oleh sebab itu menjadi pembelajaran kita. Kita harus yakin dengan iman bahwa Tuhan telah menebus kita di atas kayu salib, mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Karena darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib membuat berkat Allah kepada Abraham itu untuk semua bangsa. Berkat apa? Berkat keselamatan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa keluarga kita semua adalah mesbah Tuhan. Kita bangun mesbah keluarga dalam rumah tangga, seperti contoh Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang belakang dari mana? Di Plus. Dari Plus. Selamat datang di sini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Selamat beribadah dan semoga kasih berretor melimpah kita semua. Amin. Ini menjadi pembelajaran kita ketika kita membawa keluarga kita ke dalam mesbah Tuhan. Kita bangun mesbah doa dalam keluarga. Contoh bangun pagi, sebelum kita ketemu muka orang, kita cari dulu muka Tuhan. Amin. Sebelum kita ngomong sama orang, kita ngomong dulu sama Tuhan. Sebelum tidur, yang suami istri gandeng dalam suami istrinya, kita doa dulu sebelum tidur. Jangan suami istri orang dipakai, jangan suami istri orang digandeng, jangan marah. Amin. Kita bawa mesbah doa dalam Tuhan dari hal yang sederhana, doa malam, doa pagi. Itu hal yang sederhana. Kalau sempat ada waktu kosong, sempatkanlah baca kitab satu pasal aja. Tidak usah satu kitab kelamaan. Satu pasal aja. Itu artinya ketika kita ketika kita mengadakan mesbah doa dalam keluarga, sama dengan kita menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, coba Bapak Saudara perhatikan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, pasti keluarga yang diberkati. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita ingin keluarga kita, suami, istri, anak kita, cucu kita diberkati Tuhan, bawa semua dalam mesbah keluarga, bawa dalam mesbah doa, bawa dalam persekutuan doa. Agar apa? Sedari kecil mereka mengenal akan kebenaran Tuhan, akan siapa Tuhan, akan siapa Yesus itu. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin tahunya cuma Yesus, tapi dia tidak tahu apa pribadi dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, akan kebaikan Tuhan, akan penderitaan Tuhan, sehingga kami kembali diberkati dalam firman Tuhan yang luar biasa, di mana kami percaya dengan darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib mengubahkan kutuk menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Berkati setiap telinga mereka Tuhan yang mendengar, sejauh mana firman terdengar Tuhan, agar kami memberkati kami semua, menjadi terang bagi jalan kami, dan kami siap menjadi bangkit, jadi laskar Kristus di tengah-tengah masyarakat dusun firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, berkati hamba-Mu, agar hamba apa yang Kau perkatakan itu sesuai dengan isi hati Tuhan pada pagi hari. Berkati kami semua tempat ini Tuhan, agar kami bisa menjadi aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.